Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Sebelum tutorial ini kita lanjutkan, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, baik. Terima kasih yang sudah hadir di pertemuan daring hari ini. Hari ini kelasnya saya gabungkan dari K31 dan K34. Harusnya sekarang Anda sudah bisa mengisi daftar hadir di SIX. Silakan buka kelasnya di SIX, kemudian tandai hadir. Silakan. Oke, baik. Kalau di kuliah ini kemudian ada dengar suara orang lagi nukang gitu ya, karena di sebelah ruangan saya lagi ada pembangunan gedung. Jadi ya, saya mohon maaf. Mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan pindah ruangan gitu ya. Saya lupa bakal seribut ini. Oke, baik. Eh, pagi ini kita akan membahas masih yang kemarin kita bahas di kelas. Pembahasan kemarin di kelas adalah mana ukurannya? Eh, kita bicara terkait mol dan stoikiometri. Geometri yang berhubungan dengan massa, gitu ya. Jadi ini yang dibahas. Kemudian saya sudah meminta Anda untuk mengerjakan tugas yang itu dikumpulkan di 2 minggu lagi ya, tanggal 1 lah, tanggal 1 Oktober. Sekarang tanggal 20. Jadi sekitar berapa 10 harian lagi ya, gitu ya. Hari ini kita akan fokus di diskusi dan pembahasan soal. Saya sudah mengundang Anda untuk bergabung di ini K31 dan K34. Anda silahkan drop di sini, replay di bagian ini. Kemudian kalau mau kasih soal, taruh kelas soalnya di sana gitu ya. Biar nanti kita bahas. Kalau nanti saya nggak sempat bahas, harapan saya ada teman-teman di K31 dan K34 yang bisa membantu saya menjawab soalnya. Kalau saya tidak membalas di grup gitu ya. Jadi saya minta tolong. Oke, baik. Sepertinya belum ada yang ngasih soal. Kalau belum ada, saya persilahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang punya soal, silahkan. Anda bisa open mic atau tulis di kolom chat. Silahkan kalau yang ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, ya kita bubar. Oh, janganlah ya. Jangan bubar. Masa bubar? Jangan Pak, baru Baru mulai juga. Pak. Iya, masa langsung bubar? Ya, 2 menit lagi lah kita bubar. Masa langsung ya kan gak enak lah. Enggak, ya udah janganlah. Saya carikan soal. Soal tahun kapan ya? Soal tahun ah, tahun ini aja deh. Sebentar. Tunggu sebentar. Pak, permisi Ya, Pak, memotong, maaf Pak. Sebelumnya untuk absen gitu, nanti di website atau gimana Pak? di website. Harusnya udah saya buka sih. Oh, oke. Siap, terima kasih Pak. Dicek ya. Oke, yuk. Ada dari Zaskia Berliana. Pak, apakah boleh bahas soal nomor 3? Nomor 3 dari tugas yang Bapak berikan sebelumnya. Terima kasih. Oke, mana ya? Tugas nomor 3. Soalnya mana dulu nih? Saya ambil dulu. Soalnya ada di WhatsApp. WhatsApp. Mana WhatsApp, men? WhatsApp. Ini soalnya. Uh,
Soal nomor 3. Soal nomor 3. Oke, ini ada soal. Diketahui. Bener ya? Ini ya. Sulfur diketahui memiliki 23 isotop. Terdapat 2 isotop yang stabil, S32 dan S34. Kedua isotop tersebut secara berurutan adalah sekian persen dan masanya sekian-sekian. Hitung rata-rata masa rata-rata sulfur adalah sekian. Hitung persentasenya. Oke. Ini sudah kita pernah bahas di kelas. Kita lihat. Oke. Untuk soal seperti ini, Anda lihat soalnya di tempat Anda masing-masing gitu ya. Kita bahas soal 3. Maka masa sulfur rata-rata itu adalah sulfur 32 dikali persentasenya ditambah sulfur 34 dikali persentasenya. Itu ya, persentasenya. Nah, total persentase ini itu harus 100%. Sehingga kalau kita masukkan asumsikan persen. Kenapa diturun ya? Bentar. Asumsikan persen S32 sama dengan A persen, maka persen S34 itu sama dengan 100 kurang A persen. Apa permasalahannya? Oke. Jadi kalau kita masukkan ke persamaannya, maka massa rata-rata adalah 32,076. Ini sama dengan massa 32. Itu ada komanya banyak, 31,9720. Kemudian 711 744. 711 744 dikali A persen, A per 100. Ditambah yang 34 punya massa 33,96786 01 dikali 100 min A persen. Kalau yang seperti ini Anda selesaikan matematikanya, jatah kimianya sebenarnya sudah selesai gitu ya. Kalau ini dikali 100, ruas kiri dan ruas kanan jadi 3207,6 sama dengan 31,9720711 ditambah 33,6701 dikurang, ini ada komanya, sorry. Karena dikali 100 dikurang 33,96786701. Maka yang ada variabel, ini ada A-nya ujungnya, sorry. Ini ada A-nya di ujung. A. Yang punya variabel A kita gabungkan sehingga nanti Anda punya jawaban 33,96786701A dikurang 31,9720171744 A, ada A-nya, ada A ditambah, kok ditambah? Sama dengan 3396,786701 dikurang
3207,6. Maka ini jawabannya kita hitung 33,96786701 dikurang 31,972070714744. Waduh, panjang 2,0247 sama dengan 3396,786701 dikurang 3207,6. 189,186701. Maka A-nya sama dengan 189,186701 dibagi 2,0247155527. Maka jawabannya dibagi 2,0247155527. Jawabannya sekitar 93,44%. Nah, kalau di ujung, Anda boleh bulatkan menjadi 2 desimal. Sehingga persen S32 itu sama dengan 93,44%. Dan persen S34 itu sama dengan 100 dikurang 93,44%. Ini sama dengan 100 kurang answer sekitar 6,56%. Jawabannya ini. Itu yang bagian A. Bagian A. Maka bagian B, pertanyaan B, bentar, ada teman Anda. Pak, saya mengalami kendala tidak bisa masuk Zoom, baik melalui link maupun kode. Saya diarahkan untuk sign in terlebih dahulu. Oh enggak. Jadi Anda bisa masuk kalau Anda harus login. Zoom Anda harus login terlebih dahulu. Pakai login dari manapun. Ya. Jadi harus login dulu ya, baru bisa masuk ke Zoom-nya. Saya salah ngetik settingnya sebenarnya. Jadi saya settingnya harus login dulu baru bisa gabung. Pertanyaan kedua. Sulfur bersama karbon dan hidrogen dapat membentuk senyawa tetrahidrotiofen pada keadaan ruang. Tetrahidrotiofen berupa cairan yang mudah menguap dan tidak berwarna dengan bau sangat tidak sedap. Sebanyak 4,4 gram tetrahidrotiofen dibakar sempurna menghasilkan 8,8 gram CO2, 3,2 gram SO2, dan 3,6 gram H2O. Hitung massa karbon, hidrogen, sulfur dalam 4,4 gram tetrahidrotiofen. Oke. Ini yang kemarin yang kita bicara terkait komposisi. Oke. Nah, soalnya ini. Oke, jadi bagian ini ada tetrahidrotiofen sekitar berapa tadi? Ada dari CX. Oke. Ada CX, HY, dan SZ gitu ya. Jadi ada C, H, dan S itu dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 dan SO2 dan H2O. Diketahui tetrahidrotiofennya
itu 4,4 gram. CO2 yang dihasilkan 8,8 gram. SO2-nya 3,2 gram. H2O-nya 3,6 gram. Pertanyaan pertama, berapa massa C, berapa massa H, berapa massa O? Sorry, berapa massa C, massa H, dan massa S? Prinsipnya sama. Ketika dia dibakar sempurna, artinya dia habis. Maka semua C di sini, di bagian tetrahydrotiofen, itu akan berubah menjadi C di CO2. Begitu juga dengan H, begitu juga dengan S. Lihat. Maka dengan mendapatkan massa C di CO2, maka massa C itu adalah ada 1 dikali 12. Saya ngomongnya 12, tapi nulisnya 22. 12 dibagi 44. 12 itu adalah C, 44 itu adalah CO2, dikali 8,8 gram. Maka Anda akan dapatkan 0,2 kali 16, 2,4. Kalau saya nggak salah 2,4. 12 bagi 44 kali 8,8, ya jawabannya 2,4 gram. Maka massa C-nya adalah 2,4 gram. Massa S-nya sama. Cara menghitungnya. Dalam SO2 itu cuma ada 1 atom S dikali 32 per 64 dikali 3,2. Maka ini 0,32 kali 3,2 bagi 64. Ya, ini 1,6 gram. Maka H-nya juga sama. Ada 2 dikali 1 per 18 kali 3,6. 2 kali 3,6 bagi 18. 2 kali 3,6 bagi 18. Jawabannya 0,4. Ketika Anda jumlahkan semua, 2,4 tambah 1,6 tambah 0,4, ini jumlahnya akan sama dengan 4,4 gram. Di mana ini adalah tetrahydrotiofen. Itu jawaban A, jawaban B. Yang jawaban C, hitung rasio jumlah mol CHS dalam tetrahydrotiofen. Maka yang ditanya itu adalah molnya, rasionya. Maka mol C kita bandingkan dengan mol H, kita bandingkan dengan mol S. Maka masanya, massa C-nya tadi adalah 2,4 dibagi 12. Massa H-nya adalah 0,4 per 1. Massa S-nya adalah 1,6 per 32. Ini 0,4. Ini berapa nih? 16, 2 per 20. 0,05. 16, 1,6 bagi 32. Ini 0,05. 2,4 bagi 12. Ini 0,2. Yang paling kecil adalah 0,05. Bagi semuanya dengan 0,05. Maka ini adalah 1. Ini 8. Ini 4. Maka perbandingannya adalah mol C kita bandingkan dengan mol H, kita bandingkan dengan mol S, itu adalah 4,81. Karena perbandingan. Yang nomor D, rumus empirisnya apa? Berdasarkan perbandingan mol, maka rumus empirisnya adalah C4, H8, S. Yang E, jika 0,2 mol tetrahydrotiofen memiliki berat sekian, hitung massa molarnya. Kita sudah punya satu rumus, di mana massa molar itu sama dengan massa dibagi mol. Massanya adalah 17,6 gram.
dibagi 0,2 mol. Maka kita bisa 2/10 176 bagi 2 88. Benar nggak ya? Gram per mol. Iya, 88. Yang F rumus molekulnya. Nah, yang penting adalah ini. Massa molar di sini adalah massa molar dari rumus molekul. Ya, sehingga F kita tahu rumus empirisnya adalah C4H8S. Rumus massa molar dari rumus empiris itu sama dengan rumus molekul sama dengan massa molar rumus empiris dikali N. Ini rumus empiris. Ininya 88 dari soal F. C4 12. 12 kali 4 tambah 8 tambah 32. Jawabannya ini juga 88. Maka N-nya sama dengan 1. Sehingga rumus empiris, rumus molekul sama dengan rumus empiris sama dengan C4H8S. Oke, sebentar. Aneh ya, saya nggak bisa login. Kenapa ya nggak bisa login? Ada yang punya masalah nggak bisa login juga nggak tadi? Yang ditanya zip code dan lain-lain, organization information. Ada nggak? Nggak ada ya? Kenapa teman Anda ada yang bermasalah ya? Oke, nanti saya coba cek lagi dah di pertemuan selanjutnya. Takutnya ada yang bermasalah yang lain. Oke, itu kira-kira jawabannya. Nanti saya kasih share link untuk catatan tutorial. Catatan tutorial beda dengan catatan di kelas. Kalau tutorial kan kita bergabung nih. Nanti saya kasih link yang barunya lah. Baik, Pak. Eh, Oke, baik. Oke, ada yang mau ditanyakan atau mau soal dari saya saja? Permisi, Pak. Oh iya, silakan. Untuk soal yang kelimpahan tadi, boleh nggak kalau dari awal operasinya itu hanya menggunakan 4 angka penting saja? Tidak boleh, Harus nggak boleh. harus Jadi, literal dengan ya, soal. betul. Oh, Jadi yang boleh Anda gunakan Anda bulatkan, itu adalah jawabannya, bukan soalnya. Jadi soalnya, datanya, itu pakai semua yang ada di soal. Gitu ya. Jadi jangan disederhanakan dari awal. Jadi yang boleh Anda bulatkan, Anda sederhanakan, itu nanti di bagian akhir, setelah Anda jawab. Gitu ya. baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, ada lagi? Pak, permisi. Ya, silakan. Izin tanya lewat chat ya, Pak. Oke, boleh jawabannya. Bisa, boleh. Jadi kalau mau
Bisma, yang Bisma tadi, kalau mau dibalik, yang 34-nya A persen, kemudian yang 32-nya 100 kurang A, itu oke, nggak ada masalah. Secara matematika nggak akan ada masalah, gitu ya. Boleh-boleh saja. Wah, ini Pak, permisi, 88, rumus molekulnya dapat 88. Oke, ini banyak. Kalian jangan direct, saya nggak baca nanti. Ya, di itu aja, di apa namanya, di di chatnya ke everyone gitu. Chatnya jangan di direct message ke saya. Ada yang nanya, Pak, rumus molekul 88 dapat dari mana? Dapatnya dari yang F. Sorry, dari yang E. Mana tadi? Ini. Bukan, mana sih? Ini. Nah, ini. Nah, di bagian E ada ini. Di bagian E Anda akan dapatkan ini. Sebanyak 0,2 mol tetrahidrotiofen memiliki berat sekian. Nah, yang punya berat segini dan mol segini itu adalah CXHYSZ. Jadi nanti Anda dapat massa molarnya 88 dari sini. Itu yang digunakan pada nomor selanjutnya. Yes. Kemudian ada lagi yang bertanya, Pak, 1 gram oksida MXOY, nah, oke, dapat. Nah, berarti M-nya, oke. 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 Ini ada pertanyaan. Pertanyaannya saya taruh di Teams lah. Biar semuanya bisa lihat. Ini ada pertanyaan dari teman Anda. Set. Ini pertanyaannya. Nah, 1 gram oksida MXOY dapat diubah seluruhnya menjadi senyawa sulfat. Gitu ya. Bila berat atom M adalah 52, tentukan rumus senyawa oksida tersebut. Oke. Nah, senyawa sulfat. Berarti kan oke, senyawa oksida tersebut. Senyawa sulfat. Oke, siap. Bentar, saya lihat dulu semua ya. Oke, Wisma boleh, Stella, oke, 2C. Oke, oke. Oke, ada yang nanya soal nomor 2C, ada yang ini dulu. Oke, soal yang ini dulu ya. Anda lihat soalnya ada di chat juga. Oke, jadi ada senyawa MXOY. MXOY. Chat Teams. Oke, kita tutorial. Ada 1 gram MXOY. MXOY diubah seluruhnya menjadi 2,579 gram senyawa sulfat. Sulfat, gitu ya. MXOY jadi senyawa sulfat. Kemudian jika berat atom M adalah 52, tentukan rumus oksida senyawa tersebut. Nah, M52, jadi massa molar M-nya itu adalah 52 gram per mol, gitu ya. Nah, pertanyaannya, tentukan rumus oksida senyawa tersebut.
Nah, MXOY 52. Ini soalnya, ini soal dari mana ya? Atala ya? Atala. Soalnya dari mana? Di Edunex, Pak. Kita lihat soal dari Edunex. Latihan di Edunex. Saya penasaran. Edunex. Hmm. 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 Oke. Prinsipnya adalah ini ada soal di Edunex, teman Anda kasih itu. Ada soalnya di sini nih. Ya. Soal nomor 8. Sabar. Nah, soal nomor 8 ini ada 1 gram oksida MXOY dapat diubah seluruhnya menjadi 2,579 gram senyawa sulfat. Bila berat molekul M adalah 52, tentukan rumus oksida tersebut. Nah, kalau yang seperti ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, soalnya kurang karena senyawa oksulfat yang dibentuk itu bisa banyak. Bisa MSO4 gitu ya. Bisa M2SO4 3 kali atau M2SO4 dan lain sebagainya gitu ya. Nah, soalnya kurang atau Anda bisa diminta untuk menebak. Menebak yang saya maksud adalah Anda sudah punya data tabel periodik. Jadi kalau Anda punya data tabel periodik, kok nggak mau dia? Ya, kalau Anda sudah punya data tabel periodik, Anda tahu bahwa yang punya 52 itu adalah krom. Gitu ya? Krom sehingga ada kemungkinannya beberapa. Gitu ya. Krom itu ada kemungkinannya bisa dia +2, +3 atau +1 dia enggak. Cr3 +6 mungkin. Gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini, prinsipnya adalah massa M di sini, massa M di sini, itu harus sama dengan massa M di senyawa sulfat. Oke. Jadi misalkan kita buat massa M-nya itu sama dengan massa M itu sama dengan A gram, gitu. Maka massa O itu sama dengan 1 kurang A gram. Maka mol mol A Anda bisa cari gitu kan ya. Bukan mol A, lebih tepatnya kalau ini semuanya diubah jadi mol, maka pilihannya ini ada kemungkinan ada beberapa. Jadi kalau soal kayak gini, kalau datanya seperti ini saja, maka Anda harus bicara kemungkinan. Kemungkinannya harus Anda tebak apa saja yang mungkin dikerjakan, yang mana saja. Jadi kalau yang seperti ini, nah, Anda harus nebak senyawa sulfatnya apa. Karena beda rumus molekul, beda yang ini, 3 ini, maka yang dihasilkan persen masanya itu akan berbeda. Jadi misalnya ini A, gitu ya. Maka bisa, mungkin ya. Ini saya nebak aja ya. Kalau saya buat ini A, maka massa sulfatnya sulfat itu sama dengan 2,579 kurang A per. Sorry. Jika masanya di sini A, M-nya, maka di sini masanya juga A. Ya. Maka kalau MX SO4Y gitu ya, maka yang totalnya 2,579
gram, maka kalau ini A, maka massa sulfatnya itu sama dengan 2,579 kurang A. Ini sulfat, SO4. Kurang A, gram. Oke. Kalau kita mau perbandingkan molnya M, kita bandingkan dengan molnya sulfat, maka ini A per 52, kita bandingkan mol sulfatnya 2,579 kurang A per sulfat itu SO4 96. Ini. Tapi di sini ada variabelnya. Kalau yang tadi juga sama, kalau kita bandingkan MXOY, maka mol M kita bandingkan dengan mol O itu sama dengan A per 52, kita bandingkan dengan 1 kurang A per O itu 16. Gitu ya. Nah, ini juga sama. Dua-duanya variabel. Sebentar. Saya jadi mikir kan. Bentar. Oke. 52, 16, 32. Nggak bisa. Kemungkinannya terlalu banyak. Walau sebenarnya persennya cuma segitu. Massa M. Massa M sama dengan X kali M per bisa. Oke deh, yang soal ini saya simpan dulu. Saya coba tanya senior saya dulu. Saya nggak yakin juga sih, cuma ya nanti saya bahasnya di hari Selasa lah ya, di masing-masing kelas. Khusus untuk soal yang ini tadi, yang teman Anda tanyakan ini. Ya, nanti saya bahas lagi di kelas saja. Saya hutang ini dulu. Ya, nanti saya cek. Ya, soal yang nomor 8 ini ya. Baik, Oke. Pak. Saya hutang dulu nih. Saya copy dulu. Set. Hmm. Oke, baik. Ini soal selanjutnya yang ditanyakan oleh teman Anda, Pak, mana tadi itu udah. Nomor 2C. 2C dulu, baru nanti dari Janet, baru Sayid. Ya, dari Janet, dari teman Anda, ya ada yang nanya, Pak, 2C yang kemarin, yang latihan tugas Anda. Mana ya? Set, ini ya. 2C. Apa sih 2C? Ah, ini. Nah, ini. Ada campuran. Campuran ini dibakar. Gitu ya. Dibakar menghasilkan sekian gram air, karbon dioksida dan air yang diketahui massa CO2-nya saja. Intinya kalau Anda dapat soal seperti ini, ada dua zat, ada dua senyawa bereaksi dengan satu senyawa yang sama, pisahkan reaksinya. Itu dulu. Jadi kalau ada C3H8 dan C4H10, Anda punya C3H8 dan C4H10, dia bereaksi dengan yang sama, pisahkan. Jadi, kenapa dia gitu?
Jadi C3H10. Mana nih? Kenapa dia tidak bisa? Hmm, hmm, hmm. Sebentar, kenapa dia nggak mau? Ah, hilang. Kenapa dia nggak mau nulis? Tumben-tumbenan ini. Draw with touch pen. Refresh. Emang enak, lebih enak ngajar di kelas emang. Oke, jadi kalau ada dua zat C3H8 sama C4H10, ada campuran ini C3H8 dan C4H10 gitu kan ya, C4H10. Maka ketika dua-duanya dibakar, maka Anda harus pisahkan dia. Gitu. Pisahkan dia. C3H8 sendiri tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Jangan lupa setarakan 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian C4H10 juga sama. C-nya 4, H-nya 10, 5, 14, 7/2. Oke, nah. Ini masanya 3,2 gram totalnya. 3,2 kilogram gitu ya. Nanti CO2 yang dihasilkan itu totalnya adalah sekian kilogram juga. Oke. Gimana caranya? Asumsikan massa C3H8 itu A masanya. Maka C4H10 itu 3,2 kurang A. Maka Anda bisa dapat molnya. Bagi dengan 44 massa molarnya. Yang ini bagi dengan 58 massa molarnya. Nanti ini akan jadi mol. Oke. Kalau Anda lihat koefisiennya, setiap 1 mol C3H8 itu akan menghasilkan 3 mol CO2. 1 mol C4H10 itu 4 mol CO2. Jadi kalau sekian mol A per 44, maka ini adalah 3A per 44 mol. Ya. Begitu juga dengan yang CO2 di bawah. Kalau ini 1, ini 4. Kalau ini 32 kurang A, maka ini 4 kali 32 kurang A per 58 mol. Sehingga kalau Anda mau cari massa CO2 total, itu sama dengan massa CO2 dari reaksi 1 ditambah massa CO2 dari reaksi 2. Di mana yang namanya massa CO2 total itu ada di soal. Ada berapa di soal tadi? 9,68. 9,68, di mana massa itu mol dikali massa molar. Molnya segini, yang dari 1, 3A per 44 dikali massa molarnya 44, CO2. Ditambah 4 dikali 3,2 kurang A per 58 dikali 44. Ini habis 44-nya, kemudian Anda hitung, nanti dapat A-nya sekian. A itu adalah massa C3H8 dalam kilogram ini ya, dalam kilogram. Nah, kira-kira begitu untuk soal nomor 2C. Anda hitung sendiri lah ya. Oke. Kalau untuk satuan silahkan tulis, kalau bisa sih ditulis. Kalau enggak,
cukup tempatnya ya sudah. Tulisnya di akhir juga tidak masalah sebenarnya. Ya, yang jelas kalau bisa itunya ditulis, si satuannya ditulis. Biasakan menulis satuan. Oke, itu untuk 2C. Ini juga soalnya bakal mirip yang ditanyakan oleh Said nanti. Tapi sebelum itu kita lihat soal dari ini. Saya harap kelihatan. Set. Dari teman Anda juga 100%. Oh, belum besar. Nah, membesar. Pembakaran sempurna suatu asam organik yang mengandung CHO menghasilkan 22,17 CO2 dan 3,4 H2O. Massa molar ininya 166, massa molar molekulnya. Oke, ini kita lihat. Jadi untuk soal ini, teman Anda hilang. Hilang lagi dia. Kenapa sih ini dia? Nggak mau nulis lagi dia. Hup. Hup. Kenapa nggak mau nulis tuh? Ini kenapa nggak mau nulis sih? Oke, soal yang tadi ada CX. Masya Allah. Kita pindah deh kemana ya pindahnya ya? Kalau nggak bisa di OneNote, di whiteboard sini ada nggak? Whiteboard, new whiteboard, retry. Ada nggak ya? Loading your whiteboard. Oh, di tempat kalian udah muncul ya? Ada Faiz, ada Ahmad, gambar-gambar. Siapa suruh gambar-gambar? Kenapa saya malah nggak bisa ya? Harus pakai proxy lagi di saya. Saya malah nggak bisa gambar-gambar. Kenapa kalian bisa ya? External participant cannot access. Hei, nggak usah coret-coret, Udahlah, nggak jadilah pakai whiteboard lah. Whiteboard, close. Whiteboardnya close. Share screen aja. Screen dulu aja. Kan nggak mau ya? Apa ya? Ada aplikasi yang bisa buat coret-coretnya? Yang Anda tahu? Yang bisa di-share rame-rame? Yang bisa Anda lihat lah. Mungkin Ada coba ya? Canva, Yang Anda tahu? Pak. Canva. Canva bisa sih Canva, cuma terlalu modern buat saya. Masa pen? Pakai pen Paling apa bisa, saya? Pak. PowerPoint mode presentasi. Oh ya bisa. Kalau Pen aja. whiteboard yang dari laptopnya nggak ada, Pak? Nggak ada. Ini aja masih Windows 7. Pen aja Pak ya. Pen. Pen aja Pak. Tapi nggak bisa di-share sabar. Stop. Sabar kita. Saya pakai browser yang lain apa ya? Sebentar. Stop share. Sebentar ya. Sebentar, sedikit saja. Saya masih nyoba-nyoba. Saya sudah lama tidak
Sudah lama tidak ngerjain ini. Try to sign in. Sebentar. Memang harus. Sebentar. 92. Yes. Screen. Loading bentar. Pen aja Pak. Jamboard. Google. Oh iya, Google Jamboard ada ya. Benar juga. Coba. Bukannya udah mau ditutup ya? Jamboard bukannya mau ditutup ya? Oh ya. Gmail. Oh, tuh 1 Oktober udah mau tutup si Jamboard ini. Oh, cuma. Ya, right, save. Nomor, pen aja Pak, pen. Ya memang sih saya lebih suka pen kayaknya. Pen, oke. Nih balik ke sini lagi. Oke di bawah mas tadi saya. Oke, draw. Oke, yang tadi soal teman Anda ada CXHYOZ dibakar. Soalnya lihat di chat Teams ya. Chat Teams, chatnya Zoom. Hasilkan CO2 ditambah H2O. Diketahui yang dibakarnya itu 10,46 gram. CO2-nya yang dihasilkan 22,17 gram. H2O-nya 3,40 gram. Oke. Nah, sama seperti tadi. Massa C di sini, di CXHYOZ, harus sama dengan C di sini. H di sini harus sama dengan H di sini. O-nya gimana? Karena sumber O banyak, maka nanti kita O dari sisanya saja. Jadi massa C itu adalah 12, 1 dikali 12 per 44 massa CO2 dikali 22,17 gram. Sehingga kita akan dapatkan 12 kali 22,17 bagi 44. Sekitar 6,5
gram lah. Massa H-nya berapa? Massa H-nya 2. Karena ada 2H, maka kali 2 kali 18, 3,40 gram. 2 bagi 18 kali 3,4. Sekitar 0,38 gram. Maka massa O-nya sama dengan, kurangin saja. Massa O sama dengan 10,46 dikurang 6,05 dikurang 0,38. 10,46 kurang 6,05 dikurang 0,38. 4,03. Tinggal dicari lagi. Ada CX, HY, dan OZ. Maka mol C kita bandingkan dengan mol H, kita bandingkan dengan mol O. C-nya masanya 6,05 per 12. Kita bandingkan dengan 0,38. 38 per 1. Kita bandingkan O-nya 4,03 per 16. Kita akan dapatkan ini 0,38 bagi 4,03 bagi 16. Sekitar 0,25. 6,05 bagi 12 sekitar 0, kok 5, oh ini nggak bisa hilang ya. Set, dihapus 0,50 lah. Semuanya dibagi 0,25 yang paling kecil. 1, 0,38 bagi 0,25, 1,5. 2. Kita bulatkan dengan semuanya dikali 2, 4, 3, 2. C4, H3, O2. Pertanyaannya, apakah ini benar? Belum tentu. Anda harus lihat dari rumus molekulnya. Diketahui massa molar rumus molekulnya ada di soal. Itu sama dengan 166 gram per mol. Maka rumus molekul sama dengan rumus empiris dikali N. Rumus molekulnya massa molar. Massa molar rumus molekul, massa molar rumus empiris. 166. 4 kali 12 tambah 3 tambah 32. Jawabannya 83. Maka dikali N. Maka N-nya bilangan bulat sama dengan 2. Maka rumus molekulnya adalah C4 H3O2 dikali 2. Jadi C8 H6O4. Pertanyaan selanjutnya. Suatu larutan yang mengandung sekian asam organik memerlukan 16,18 NaOH untuk menetralkannya. Gitu ya. Tentukan apakah asam tersebut mono, di, atau triprotik. Nah, sebenarnya nanti ini kita bahasnya di larutan gitu ya. Cuma ya sudahlah. Karena udah ada yang nanya, kita bahas sedikit saja. Bahwa ada jenis asam mono, di, tri. Ada asam monoprotik, contohnya misalnya Ha. Ini mono. Ada H2B. Ini di. Ada H3C. Bedanya apa? Ha itu hanya cuma satu. Jadi kalau ketemu NaOH, maka reaksinya jadi H2O plus NaA. Kalau Hb ketemu NaOH, itu tetap jadi H2O plus, ini OH gitu ya, Na2B. Ini harus disetarakan. Na-nya 2, ininya nantinya 2. Kalau H2C, H3C, ketemu NaOH, ini H2O juga, ditambah Na2
3C. Setarakan juga, ini 3, ini 3. Nah, itu bedanya. Kalau mono, itu hanya cuma 1. Kalau di itu 2, tri itu 3. Bedanya apa, Pak? Bedanya ini. Kalau tiap 1 mol ini, itu akan menghasilkan 1 mol air. Sehingga ini 1:1. Tapi kalau diprotik, asamnya 1, basanya 2. Kalau triprotik, asamnya 1, basanya 3. Maka di soal ini sebenarnya Anda tinggal cari. Anda bandingkan antara mol asam sama mol basanya berapa. Mol asam, kalau ngelihat rumus massa ini, itu ya, Anda bisa tahu mol asamnya berapa. Anda tinggal bandingkan. Di sini, mol asam, Anda bandingkan dengan mol basa. Mol asam karena diketahui massa 0,168 gram dibagi 166 gram per mol. Dibandingkan mol basa karena yang diketahui volume dan molaritas, kemolaran, maka rumus baru harusnya ini di minggu depan kita bahas. Ada yang namanya konsentrasi dalam molaritas, kemolaran, itu adalah mol dibagi volume. Sehingga mol sama dengan molaritas dikali volume. 0,125 molar dikali volumenya ini harus dalam satuan mol, ini harus dalam satuan liter. 16,18 mili, 0,01618 liter. Sehingga kalau ini dihitung, 0,168 bagi 166, ini 1 kali 10 pangkat min 3 mol. Yang ini 0,125 dikali 0,01618. Ini 2 kali 10 pangkat min 3 mol. Anda akan lihat ini perbandingan mol asam dan mol basanya adalah 1:2. Maka jawabannya apa? Jawabannya dia adalah asam diprotik. Di mana asamnya 1, basanya 2. 1:2. Itu sesuai dengan 1 kali 10 pangkat min 3 dibandingkan 2 kali 10 pangkat min 3. Ya. Yang konsentrasi molaritas itu kita bahas minggu depan sebenarnya. Jadi sabar saja dulu ya. Oke. Oke. Yang selanjutnya. Pertanyaan di yes. Yes. Di itu juga set mana dia? Teams di Zoom ada pertanyaan ini. Mana sih tadi? Oh, ini. Dari Said. Said menanyakan ini, Said. Oke, kita pindah dulu sini. Oke, Said menanyakan suatu campuran. We couldn't open the location. Ada. Nih, soalnya ini. Suatu campuran Mg dan sekian dipanaskan. Sehingga kedua garam tersebut kehilangan air kristalnya. Nah, sama seperti tadi. Kalau ada 2 campuran, kita reaksikan atau kita panaskan atau apapun itu, maka pisahkan mereka. Jadi, soal seperti ini akan lebih sederhana kalau Said dan yang lain pisahkan dia. Ya, pisahkan saja. Pisahkan gimana, Pak? Pisahkan. Pisahkan ya, pisahkan. Jadi ada campuran nih, ada campuran Mg SO4 7H2O, 7H2O dan Cu SO4 5H2O. Gitu ya. Dia dipanaskan. Kemudian kehilangan air kristalnya.
Jadi masing-masing dibuatnya. Ada MgSO4, 7H2O, dipisahkan. Ketika dipanaskan, maka MgSO4 akan berpisah dengan airnya. Begitu dengan CuSO4. CuSO4 tambah 5H2O. Ya. Campuran ini masanya 12,5 gram. Ini totalnya 12,5 gram. Ya. Artinya kalau ini saya buat A gram, maka ini adalah 12,5 dikurang A. Ya. Nah, menghasilkan 7,5 gram anhidratnya. Artinya kalau ini dipanaskan, dipanaskan, kemudian produknya itu hanya MgSO4, gitu ya, ditambah CuSO4. Ini massa totalnya sama dengan 7,5 gram. Oke? Artinya, bisa dua cara Anda kerjakan. Anda cari mol ini. Kalau ini A, Anda bagi dengan massa molarnya. MgSO4 7H2O, molar mass MgSO4 7H2O. Aduh, ini. Nah, 246. Nah, Anda bagi 246 ini. Gitu. Kemudian ini juga sama. CuSO4 5H2O 63,5 tambah 96 tambah 5 kali 18. Ini 249,5. Dari sini, mol ini, maka mol MgSO4-nya juga sama nih, A per 246. Ini juga sama, 12,5 per 249,5 mol. Oke. Ini 7,5 adalah massa MgSO4, CuSO4. Jadi molnya tadi A per 246 dikali massa molar MgSO4. 96 tambah 24. 120 ditambah 12,5. Ini 12,5, ada 0,5-nya kurang. 0,5 kurang A per 249,5 dikali CuSO4. 63,5 tambah 96. 159,5. Ini sama dengan 7,5 gram. Anda akan bisa dapat A-nya. Atau, kalau Anda mau lebih sederhana, adalah ini. Ketika dia 12,5, dipanaskan jadi 7,5, artinya airnya itu adalah H2O-nya, totalnya adalah 5 gram. Artinya prinsipnya sama. Kalau ini A per 246, airnya adalah 7A per 246. Air yang di bawah berapa? Kalau itu 1, maka ini 5 kali 12,5 kurang A per 249,5 mol. Ini juga mol. Maka massa air totalnya itu adalah massa air itu adalah massa air dari reaksi 1 tambah massa air dari reaksi 2. Totalnya adalah 5 gram. Massa airnya berapa? Molnya ada 7A per 246 kali 18 tambah 5 kali 12,5 kurang A bagi 249,5 kali 18. Nanti dapat juga A-nya. Jadi Anda bisa pakai dua cara. Mau pakai cara yang manapun, harusnya jawabannya sama.
Ya, begitu. Ini mana soal saya nggak bisa kebuka. Oke, kira-kira begitu. Hmm? Pak, Oi, izin bertanya, Pak. ya, silakan Saya silakan. ingin bertanya soal yang sebelumnya, Pak, yang MXOY itu, Pak, tadi. Ya, boleh. Nah, Em, nih, Oke, ya, karena oksigen itu kan ion dalam bentuk ion dia O2-, Pak. Boleh nggak kita betul. mengasumsikan itu dia M2OY langsung gitu, Pak? M2OY. Iya, betul. Bisa, nggak tahu ya, gimana ya? Nah, harusnya, hmm, Karena kalau bisa pasti ketemu jawabannya. kalau O-nya langsung didefinisikan sebagai 2, harusnya nggak masalah. Jadi, di sini karena dia oksida, soalnya disebut oksida ya, Iya, Pak. logam oksida ya. Betul. Gimana sih? Soalnya, ya kalau oksida, jawabannya mungkin banget. Jadi kalau soal di mana sih soalnya tadi? Oh, bentar. Indonesia. Oksida ya benar. Kalau dia oksida, maka O-nya itu 2-, gitu ya. Sulfat Iya, juga SO4 itu juga 2-. amin. Jadi harusnya bisa. Jadi kalau ini kita ganti, jadi X-nya kita ganti 2, maka pilihannya adalah M2OY. Kemudian sulfatnya juga sama. M2SO4Y. Harusnya sama. Jadi ini bisa dijawab sih, benar. Iya. Kalau dia bilang ya O2-, itu harusnya bisa langsung selesai. Benar. Terima kasih. Oke, Pak. Oke, baik. Ada lagi? Kita lihat pertanyaan. Yang belum ngisi daftar hadir, silakan isi daftar hadirnya ya. Kita ketemu lagi di hari apa namanya? Hari apa kita? Hari Selasa, ya. Hari Selasa kita lanjutkan ke bagian selanjutnya terkait apa ya? Terkait stoikiometri larutan. Dari kuliah, stoikiometri larutan. Molecular view of reaction in aqueous solution. Ya, Pak Ismu juga. Ya, betul. Kemudian baru reaksi oksidasi dan reduksi di minggu selanjutnya. Nggak salah, minggu depan langsung aja lah. Kayaknya ini cepat, harusnya cepat. Karena di minggu keempat itu Anda kuis. Jadi kita lihat kondisi lah, ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Cukup lama juga rupanya. Saya pikir cuma 1 jam, hampir 1,5 jam juga. Cuma banyak kendala, nggak apa-apa lah. Baru pertemuan pertama. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sehat-sehat selalu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jaga kesehatan. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.